Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Subarka dengan NPM 2106172. Kelas Informatika E. Di sini saya ingin membuat video laporan kelima dari mata kuliah teori bahasa otomata. Yang pertama, saya akan menjelaskan satu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. DFA harus memiliki satu state berikutnya untuk simbol yang diterima dan tidak ada yang kosong. Sedangkan NFA bisa menerima transisi lebih dari satu state, tujuan dan menerima simbol kosong. Dengan hal itu, pembaca string untuk DFA lebih cepat. Tetapi jika simbol input dan state-nya banyak, maka transisinya akan banyak. NFA hanya fokus pada transisi yang dibutuhkan oleh aturan bahasa. Proses pembangunan NFA lebih cepat karena kita hanya fokus pada transisi yang dibutuhkan. Tetapi pembacaan string untuk NFA lebih lama karena ketika pembaca string kita harus memperhatikan string mana yang bisa berhenti di state akhir untuk bisa diterima. DFA dapat menuntun recognizer atau pengenal lebih cepat dibanding NDFA. Namun demikian, DFA berukuran lebih besar dibanding NDFA yang evakuasinya ekvivalent dengannya lebih mudah membangun NDFA. Dibanding NDFA, suatu bahasa namun lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NDFA. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang diekvivalent serta pembacaan string minimal 3 buah. Misalkan suatu bahasa B didefinisikan di mana V menghasilkan state key 0 dan key 1, T ada 0 dan 1. Kemudian dalam tabel dan F sama dengan key 1. Di sini ada transisinya. Contoh tabel transisinya di sini ada, misalkan key 0 ketika diberi inputan 0 maka menghasilkan key 0 dan key 1. Ketika key 0 diberi inputan 1 maka menghasilkan key 1. Lalu jika key 1 diberi inputan 0 maka hasilnya 0. Kemudian key 1 jika diberi inputan 1 maka menghasilkan key 0 dan key 1. Ini contoh berikut tabel transisinya seperti ini. Lalu di sini ada contohnya, yaitu ketika key 0 diberi angka 0 maka tetap menghasilkan key 1. Kemudian ketika key 0 diberi inputan 1 maka menghasilkan key 1. Kemudian key 1 selanjutnya tuh key 1 ketika diberi inputan 0 maka hasilnya 0. Kemudian ketika key 1 diberi inputan 1 maka hasilnya tetap key 1. Dan bisa juga key 1 menghasilkan key 0. Itu berikut contoh NFA. Kemudian di sini ada DFA.
Jadi DFA itu ketika key 0 diberi inputan 1 akan menghasilkan key 1. Kemudian key 1 key 0 diberi inputan 0 maka menghasilkan key 0 dan key 1. Kemudian jika key 0 diberi inputan 1 menghasilkan key 0, key 1 dan key 0, key 1. Jika diberi inputan 1 maka menghasilkan key 1. Lalu ketika key 0 dan key 1 diberi inputan 0 maka kembali lagi menghasilkan key 0. Lalu di key 1, jika key 1 diberi inputan 1 maka menghasilkan key 0. Kemudian sebaliknya key 1 ketika diberi inputan 1 maka menghasilkan key 0 dan key 1. Kemudian key 1 diberi inputan 0 maka menghasilkan 0. Seperti ini contohnya uji coba input string. Tabelnya seperti ini. Sekian dari saya untuk penjelasan video dari laporan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.